Sebagai anak muda Pak, saya tuh kan dan teman-teman ini sangat concern dengan isu inklusivitas gitu, khususnya LGBT nih Pak. Dan kalau kami melihat sih kita fine gitu, sedangkan kita kadang ada kontra juga dengan generasi di atas. Nah, Pak Andika ini kan pemimpin masa depan nih, nah bagaimana pandangan Bapak terhadap isu ini Pak? Menurut saya Mbak ya, saya berpegang pada aturan hukum. Orang yang dalam kondisi LGBT, mereka tidak menyalahi hukum apapun di Indonesia. Sebagai seorang yang kemudian misalnya tidak heteroseksual, apapun itu mau L-nya, G-nya, B-nya, T-nya, atau Q, atau I, intersex, apapun lah itu namanya. Kan mereka non-heteroseksual. Menurut saya ya mereka tidak menyalahi hukum apapun. Dan karena mereka tidak menyalahi hukum apapun, mereka berhak dan punya hak yang sama dengan orang lain. Itu menurut saya. Walaupun juga kita misalnya belum tahu lah apa sih penyebabnya. Kan yang jelas mereka nggak mungkin lah ingin dilahirkan dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau undang-undang kesehatan kita juga sudah mengatur itu salah satu masuk kategori mental disorder. Di negara maju pun juga ada karena ada manualnya. Manual itu adalah buku pegangan. Nah, kebetulan saya psikolog nih Pak. Oh ya? Iya, jadi waktu itu saya belajar bahwa memang awalnya LGBT ini termasuk dalam gangguan seksual gitu. Tapi setelah diteliti Pak, kita tidak menemukan risetnya apa akibatnya apa. Jadi itu keluar dari buku manual itu Pak. Jadi itu yang awalnya mungkin kita akan menganggap bahwa ini adalah gangguan seksual atau abnormal, sekarang kita mengeluarkan itu, jadi kita melihat bahwa ya ini sesuatu hal yang wajar dan kita juga nggak tahu Pak ini penyebabnya apa. Iya betul. Makanya mereka juga tidak mau dilahirkan seperti itu. Betul. Ya, dan keluarga sangat sedih sekali kalau anggota keluarga seperti itu dimusuhi oleh orang lain dan dirajam, bahkan kemudian disiksa. Jadi kebanyakan orang yang berpendapat yang keluarganya tidak ada masalah barangkali Jadi hak asasinya barangkali juga perlu dipikirkan. Jadi itu saya hadapi pada saat saya menjabat Mbak, sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kan waktu itu ada ketahuan kelompok ini LGBT dan terungkap. Akhirnya diproses oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, wakil saya, diusulkan kita harus pecat semua Mbak. Apa dasarnya? Itu jawaban saya. Ya ini memang ini nggak boleh. Ya dasarnya apa? Saya cari tim hukum. Nggak ada dasar hukum yang kemudian mempidanakan seorang LGBT. Tidak ada. Tapi yang bisa kita pidana adalah asusilanya. Oh, asusila. Asusilanya. Jadi hubungan seksual yang dilakukan, yang kemudian menyebar, asusilanya mungkin kena. Misalnya pasal 281, 284 KUHP. Jadi sama video porno dan sebagainya. Betul, itu ITI, tidak boleh. ITI kalau disebarkan itu kena. Tapi yang hanya masuk dalam grup tapi tidak ada bukti bagi kita, dia tidak men-share gambar-gambar porno atau video, nggak boleh. Kita nggak boleh memecat prajurit kita kalau mereka nggak kemudian melakukan tindak pidana. Itu sudah saya hadapi waktu itu, Mbak. Jadi menurut saya, ya itulah, selama hukum kita tidak mengatur mereka ini adalah narapidana, maka pada saat itu kita juga harus memberikan semua hak mereka sebagaimana mestinya warga negara yang lain.